Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Yang saya hormati Bapak Seno Aris Sasmito, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris, serta teman-temanku yang semoga selalu dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Mila Dwi Apriani dengan nomor induk mahasiswa 202111154 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rukun, syarat, sebab, dan juga penghalang dari warisan. 4 unsur yang merupakan bagian paling mendasar tentang ada dan tidaknya pembagian warisan. Sebenarnya, 4 unsur tersebut tidak hanya berlaku di dalam bab mewaris saja, akan tetapi juga berlaku di pembagian yang lainnya, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu sesuai dengan urutannya. Pertama adalah rukun. Apa sih rukun tuh? Rukun secara bahasa artinya pojok. Karena itu, Ka'bah memiliki 4 rukun. Karena memiliki 4 pojok. Ada rukun Hajar, Aswad, ada rukun Iroki, ada rukun Sami, dan juga ada rukun Yamani. Dan pojokan itu merupakan tiang penyangga. Nah, jika roboh salah satu, maka atapnya akan roboh juga. Sehingga jika kita bahasakan atau kita artikan secara bahasa yang lain, apa itu rukun? Rukun artinya adalah unsur yang utama yang jika salah satu hilang, maka hukum itu tidak berlaku. Rukun sholat adalah unsur utama sholat. Jika tidak ada salah satu, maka sholat tidak dianggap tidak sah. Rukun jual beli berarti unsur utama dari jual beli. Jika salah satu rukun itu tidak ada, maka jual belinya juga tidak dianggap sah. Nah, untuk rukun pembagian warisan sendiri itu ada 3. Pertama, orang yang memberikan warisan yang disebut dengan muwaris. Siapakah beliau? Beliau adalah mayit yang meninggalkan keluarganya. Yang kedua, itu penerima warisan atau waris, yaitu keluarga si mayit yang merupakan ahli warisnya. Yang ketiga adalah harta yang diwariskan atau maurus, yaitu harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kalau salah satunya tidak ada, berarti tidak ada pula kejadian pembagian waris. Misalkan, ada bayi yang meninggal dunia, ayah ibunya masih hidup. Kita bisa tahu bayi ini tidak memiliki harta apapun selain dari warisan orang tuanya. Sementara ayah dan ibunya itu masih hidup. Berarti bayi ini tidak punya harta sama sekali. Kemudian kita berpindah ke syarat pembagian warisan. Nah, syarat pembagian warisan adalah sesuatu atau aturan yang menyebabkan sebuah pembagian warisan itu bernilai sah. Karena definisi syarat itu adalah aturan yang menyebabkan sebuah kejadian bernilai sah. Syarat pembagian warisan itu ada 3. Yang pertama adalah kematian orang yang memberikan warisan. Karena sebab adanya harta warisan adalah ketika pemiliknya sudah meninggal. Berarti jika pemiliknya masih hidup, belum ada sebab atau belum ada syarat pembagian warisan. Kemudian kematian muwaris yang meninggalkan warisan itu ditetapkan dalam 3 hal. Dalam kajian ilmu faraid, kematian orang yang meninggalkan warisan itu ditetapkan dalam 3 hal, yaitu kejadian real atau bila musyahadah, contohnya jenazahnya itu ada di depan mata kita. Untuk yang kedua itu pernyataan saksi, jadi 2 orang saksi atau lebih. Misalnya jenazahnya ada di luar kota atau di tempat yang jauh, sementara tidak ada keluarga yang ada di sana. Lalu ada 2 orang saksi
yang menyatakan bahwa misalkan si fulan itu sudah meninggal. Maka di sini kejadiannya dia meninggal dengan pernyataan dua saksi. Yang ketiga adalah orang yang disamakan seperti orang mati, atau keputusan orang yang disamakan seperti orang mati oleh keputusan hakim yang disebut al-mautu hutman. Contoh kasusnya adalah orang yang hilang dalam waktu yang sangat lama, lalu diputuskan oleh hakim bahwasannya dia dianggap telah meninggal dunia. Dalam kajian fikih sendiri, batasan orang yang meninggal dunia atau orang yang hilang dan dianggap meninggal dunia adalah ketika sudah di atas 90 tahun. Jika belum ada 90 tahun, maka dianggap masih hidup. Misalnya, ada orang yang hilang di zaman Jepang. Ketika itu usia orang tersebut masih 20 tahun. Nah, zaman Jepang itu misalkan pada tahun diperkirakan pada tahun 1940-an ya. Nah, orang itu hilang pada tahun tersebut sampai sekarang itu belum ketemu. Nah, tinggal dihitung saja antara zaman Jepang sampai sekarang itu berapa tahun. Kalau misalkan zaman Jepang sampai sekarang itu sekitar 80 tahunan lah. Nah, kita tambahkan usia dari orang yang hilang itu tadi kan 20 tahun. Jadi kalau ditambahkan totalnya umurnya itu sekarang bisa mencapai 100 tahun lebih. Nah, dari situ berarti orang tersebut sudah dihukumi meninggal dunia. Nah, itu tadi adalah 3 keadaan di mana mewaris itu ditetapkan meninggal dunia. Untuk di negara kita, di Indonesia, itu praktek seperti ini dilakukan. Karena itulah ketika ada orang yang hendak mengurus harta warisan, maka salah satu atau syarat diantaranya yang perlu dilampirkan itu adalah surat keterangan kematian, baik yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit atau kelurahan. Yang kedua adalah hidupnya ahli waris setelah wafatnya pemberian wasiat meskipun maksudnya pemberian warisan meskipun sesaat. Karena orang dinyatakan mendapatkan warisan ketika dia dinyatakan masih hidup atau dinyatakan masih hidup dalam mewaris itu mati meskipun sesaat. Sehingga jika terjadi kecelakaan atau bencana alam lalu satu keluarga itu meninggal dunia, maka kasus ini tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu. Maka dari itu tidak ada yang namanya saling mewarisi sebagaimana pernyataan yang pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajut Thalibin. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, walau mata mutawarisan biwarakin au hadamin man au juhila ashabuk humalam yatawa rasa mawa lukholin libagi warasa dihi. Nah, jika ada dua orang yang saling mewarisi lalu mereka mati bersamaan, maka mereka tidak bisa saling mewarisi dan sisa hartanya akan dibagikan kepada sisa ahli warisnya yang masih hidup. Kemudian untuk syarat yang ketiga adalah diketahuinya adanya hubungan atau sebab pewarisan. Nah, untuk sebab pembagian atau hubungan pewarisan itu ada 3 sini. Nah, kita di sini langsung beralih ke sebab ya. Jadi, pembahasan ketiga, 3 itu apa saja sih? Nah, yang pertama adalah sebab nasab. Itu ada 3. Sebab nasab itu ada 3. Ada usul. Nah, untuk usul itu ayah, kakek, ayahnya kakek, dan seterusnya ke atas. Itu yang dalam golongan usul. Lalu ada furuk. Untuk furuk sendiri itu meliputi anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada kawashi. Kawashi itu adalah pinggiran, yaitu para saudara dan anak-anak saudara. Seperti para paman dari bapak atau anak-anaknya paman. Selanjutnya sebab yang kedua adalah sebab pernikahan. Sebab pernikahan berlaku ketika terjadi akad nikah yang sah.
meskipun belum terjadinya hubungan badan, bahkan belum terjadi khulwah. Khulwah itu artinya berdua-duaan. Nah, yang penting itu di sini sudah terjadi akad nikah yang sah, maka dia sudah bisa dianggap bisa saling mewarisi. Lalu sepasang suami istri bisa saling mewarisi itu apabila ikatannya itu masih ada. Lalu bagaimana jika terjadi perceraian? Nah, para ulama menjelaskan 4 rincian. Rincian yang pertama itu untuk talak rojuin, yaitu cerai yang masih bisa rujuk kembali, yaitu cerai 1, cerai 2, dan masa iddah. Maka talak ini tidak menghalangi seorang istri untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Kenapa bisa begitu? Karena wanita di masa iddah itu tidak dianggap sebagai masih dianggap sebagai istri dari suami yang telah menceraikannya. Yang kedua itu ada talak bain. Nah, untuk talak bain itu dibagi menjadi 2. Talak sugro itu tidak bisa rujuk kembali, tapi bisa menikah lagi. Dan juga talak kubro. Nah, untuk talak kubro sendiri itu perceraian yang tidak bisa rujuk dan tidak bisa menikah lagi, kecuali jika si wanita itu sudah menikah dengan laki-laki lain sampai terjadi hubungan badan, lalu diceraikan secara normal, barulah nanti bisa rujuk kembali. Lalu untuk talak bain ini sendiri itu bisa menghalangi warisan jika dijatuhkan dalam kondisi sehat walafiat. Jadi gini, misalkan pada jam 8 pagi waktu sarapan, suami menalak istrinya. Lalu di jam 1 pada waktu makan siang, suami menalak istrinya lagi. Terus jam 7 malam ketika waktu makan malam, dia menalak istrinya lagi. Tapi tiba-tiba jam 12 malam suaminya itu meninggal dunia. Nah, dalam keadaan tersebut sang istri ini tidak bisa menjadi pewaris lagi karena sudah bercerai 3 kali. Dan sebelumnya kondisi suaminya itu dalam keadaan sehat walafiat dan juga sadar. Yang ketiga itu ada talak ketika sakit mendekati kematian. Maka baik talak bain maupun talak roji maka tidak menghalangi warisan karena talak ini disebut oleh para ulama yaitu talakul firah. Cerai yang didasarkan karena ingin lari dari keberadaan istrinya. Tujuannya sendiri itu dalam rangka menghalangi si istri untuk mendapatkan warisan. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwasannya hukum cerai dengan hukum warisan itu sangat berbeda. Cerai bisa jadi sah, tapi pembagian warisannya itu tetap berlaku. Lalu untuk yang keempat, itu orang melakukan talak bain ketika dalam kondisi sakit, namun dengan niat yang betul-betul karena ingin menceraikan sang istri, bukan karena untuk menghalangi istrinya untuk mendapatkan warisan. Ya, meskipun kita tahu bahwa kondisi seperti ini tuh sangat jarang terjadi. Maka sang istri dalam keadaan ini itu nantinya tidak dapat atau sudah tidak bisa menjadi pewaris dari sang istri. Kemudian untuk yang ketiga itu sebab al-walak. Al-walak adalah hak kedekatan karena jasa telah membebaskan seseorang dari perbudakan. Sehingga ketika misalkan si A itu membebaskan si B, yang tadinya statusnya si B itu adalah budak, dia membeli si B, lalu si A ini membebaskan si B, maka si A itu berhak mendapatkan walak dari si B. Pengaruh dari walak adalah jika si B itu meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka si A ini berhak mendapatkan semua harta warisan yang ditinggalkan oleh si B. Sebab nasib seseorang itu mendapatkan asobah. Nah, baik, kita tadi sudah membahas mengenai rukun, syarat, dan sebab. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai materi penghalang. Nah, penghalang warisan sendiri
adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan, meski sudah memenuhi baik rukun, syarat, dan juga sebabnya. Nah, untuk penghalang sendiri itu bisa penghalang untuk mendapatkan warisan itu dibagikan menjadi 3, yaitu dikarenakan perbudakan, pembunuhan, dan beda agama. Nah, baiklah, itu tadi adalah paparan materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.